WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan, membuka hati bagi kasih-Nya, membuka hati bagi tuntunan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023, dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Akan saya bacakan sebagian. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Dari sabda Tuhan hari ini, maka kita menangkap betapa gaya hidup Tuhan Yesus memang bagaimanapun juga membaharui pola kehidupan yang sebelumnya, terutama yang tercermin di dalam Perjanjian Lama. Ya, di dalam Perjanjian Lama kita seringkali mendengarkan bagaimana kita sebagai orang yang benar itu mestinya menjauhi orang berdosa. Mestinya tidak bergaul dengan orang-orang yang kita anggap tidak baik dan seterusnya. Tetapi di dalam Injil tadi Tuhan Yesus bergaul dengan siapa saja. Tuhan Yesus begitu terbuka, hadir di tengah-tengah komunitas di mana berkumpul banyak orang yang bermacam-macam situasinya. Termasuk kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah orang yang dianggap berdosa. Dan di dalam bacaan Injil tadi Tuhan makan bersama dengan warga masyarakat, termasuk juga para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pemungut cukai adalah orang-orang yang dianggap berdosa juga oleh warga masyarakat Israel, ya karena mereka ya dianggap termasuk pro penjajah, termasuk mereka termasuk orang yang mencari dana untuk penjajah dan seterusnya. Dan itulah hal yang baru ya di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kasih yang universal, kasih untuk semua saja. Dan sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan-bacaan kemarin, hari Kamis dan Jumat, di sana Tuhan datang dengan penuh belas kasih. Tuhan datang dengan kuasa untuk mengampuni dosa. Dan itu berarti bahwa kehadiran Tuhan Yesus adalah juga untuk mengungkapkan kasih ilahi kepada mereka yang membutuhkan penyelamatan, yaitu orang-orang yang berdosa. Dan inilah yang terungkap di dalam bacaan hari ini, di mana Tuhan Yesus datang, dikatakan pada akhir bacaan tadi, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang benar memang tidak perlu dipanggil karena sudah berpihak pada Allah, sudah menyatu dengan Allah di dalam semangat hidupnya, sudah hidup di dalam kebenaran, ya namanya juga orang benar. Jadi mereka tidak perlu diselamatkan, tetapi mereka juga tetap dicintai Allah. Tetapi kedatangan Tuhan adalah spesial
untuk menyelamatkan, ya, yaitu untuk orang berdosa. Inilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sesuatu yang khas, ya, di dalam gerak kasih Tuhan, yaitu datang untuk menyelamatkan, datang untuk menyembuhkan, datang untuk mendatangkan pemulihan, datang untuk membawa manusia kepada keselamatan. Dan siapa yang harus diselamatkan? Adalah mereka yang lemah, mereka yang berdosa. Ya, maka sekali lagi pada kesempatan ini kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih untuk senantiasa bersyukur. Begitulah kasih Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu, atas kepedulian-Mu kepada kami, orang yang lemah dan orang yang berdosa ini. Kami yang seringkali berkecil hati karena keadaan kami yang lemah, yang penuh kelemahan dan kedosaan, namun ternyata Tuhan mencintai kami. Tuhan mendekati kami untuk, ya, diselamatkan, untuk dibawa kepada kepenuhan hidup di dalam rahmat dan di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas sabdamu hari ini, bahwa Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, terima kasih ya Tuhan atas panggilan-Mu kepada kami orang yang berdosa. Dan kami datang kepadamu ya Tuhan kali ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan untuk berserah diri kepada kasih-Mu. Ampunilah dosa kami dan selamatkanlah kami. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sekali lagi marilah kita berserah diri kepada Yesus yang penuh kuasa untuk mengampuni dosa. Kita berserah diri kepada Yesus yang memanggil Anda, memanggil kita untuk berserah diri kepadanya, hidup di dalam tuntunannya, hidup di dalam kasih-Nya, dan biarlah kerahimannya, biarlah belas kasih-Nya senantiasa memulihkan kehidupan kita dari segala kekurangan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang lemah dan berdosa ini. Kuatkanlah kami ya Tuhan, dan sejahterakanlah hidup umat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu sekalian yang terkasih. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Amin.